Lah, Mau pulang ini? Ya mau pulang ya. Oh iya iya. Hati lewat pinggir ya. Iya. Mau pulang katanya ini yang jualan roti ini. Mau pulang ini orangnya ini. Loh gagal, nggak jadi pulang. Ada yang beli ini. Nggak jadi mau pulang ini orangnya ini. Ada. Sahabat Sila. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Udah lama jualan roti ini. Sudah lama. Udah lama. Katanya kapan itu ke Madura katanya ya? Kerja apa ya di Madura? Ya, Merantau itu. Proyek. Iya, Oh, merantau proyek bangunan. Bangunan. Berapa gajinya? 120. 120 makan sendiri Enggak. mau makan di sana. Iya. Orangnya dari orangnya. Dapat jatah rokok biasanya katanya. Iya, jatah rokok. Berat rokok apa ya? Mil Mil. apa C gitu. Satu pak ya. Iya. Enak itu. Aja melihat. Ini penjual roti bakar ini kok ada di sini nih. Iya. Ini Nyiwangi. oh bantu masak ini belajar tak ini. Iya. Iya. Kan pernah jualan ginian belum? Belum pernah. Belum dikati aja. Oh ini belajar katanya ini. Nanti jual ginian. Tapi aku pinter ya. Oh, goyang-goyang. Aduh kayak seperti kapal ini. Iya. Balik-balik ini kapal pesawat. Kasih balado. Iya. Hmm. Kok kurang Kurang akeh ya? enggak gitu ya. Iya. Enggak itu masaknya itu kurang lincah ini orangnya ini. Masih pertama ini ya. Iya. Kalau sudah 10 loh, ambil dari mana? Loh, di mana ambilnya? Oh, di sini ya. Iya. Kalau di situ nanti apa itu kesulitan Iya. menggulung. Udah bisa gitu gulungnya ini. Bisa. Udah bisa ini. Paham udah ini. Padahal menjual apa ini? Jual roti bakar. Oh, roti bakar ya. Bisa membuat apa ini namanya? Papeda ini ya? Papeda. Iya. Serba bisa orang ini. Serba bisa. Serba bisa ini. Betul bisa. Betul bisa. Iya, pernah betul. Apa lagi? Papeda pernah ya? Iya, Pernah. Papeda pernah. Terus apa lagi? Roti bakar. Roti bakar, sekarang roti bakar. Dulu apa? Terang bulan ya. Terus jualan apa lagi? Lagi ini pentol. Papeda, terus apa lagi? Terus pasigor. Basgor ya. Pernah ya bergasigor ya? Serba bisa itu. Iya, sebab bisa ini. Sudah lama ini jualan di keliling-keliling ini, sekolah-sekolahan Pak. Ini ya, dimatikan katanya ini. Tapi murah sekarang. Beli rasa apa satu? Kambing lagi. Sambil jualan roti nih ya. Enak. Pagi-pagi udah pulang ngarit udah ya cari rumput ya. Di hutan sana. Di hutan apa di ontrakannya. Ini alasnya. Di tamannya apa? Ditanamin apa itu? Kontrakannya itu. Kayu putih. Kayu putih. Oh. Udah ditanami pohon. Pohon. Ketela pohon enggak. Sampai kemudian dicampur tanami kayu putih ya. Iya. Mahal kayu putih ya. Di ada yang beli sudah. Ada. Orang mana? Orang jauh. Oh. Kayu putih ya. Ini double. Ya dapat hasil dari kayu putih, dari ketela pohonnya, Iya. dapat rumputnya, dapat apa ini? Dari jualan roti ini, roti bakar. Banyak penghasilannya ini. Yang ngarit yang di belakang istrinya yang ngarit itu. Bukan. Ini datang jualan apa ini? Jualan apa ini? Papeda ini ya? Pak Oh, bigul. Empek. Apa? Sebelah. Mie gulung. Beli 2.000. Loh, kok ada anaknya. Oh, itu apa? Banyak lah. Anaknya itu, anaknya katanya itu. Kecil. Yang besar itu induknya. Ibunya. Mboknya.
Itu gula salju ini ya? Gula salju. Pakai gula salju, nggak pakai Iya. misis. Enggak kelem pucane. Nggak mau misis ya, udah apa itu nggak biasa sini, nggak Iya, biasa nggak pakai misis, pakai gula halus. Itu masih loh, tadi matikan anu nih, Wes. kompornya, udah ya. Sore gak jualan sore, Sore tak jualan. ngarit ke hutan kalau sore. Dari ke hutan. Setelah dohor apa asar kalau ngarit tuh? Dohor sampai asar. Sampai asar ya, pulang asar ya, dan ke hutan sana ya. Iya ke hutan. Kontrakan tak gimana itu? Alas iya. Alas. Enak sana, banyak rumput sana Iya, di banyak hutan sana. Gak banyak hewan-hewan sana di Ya, hutan. banyak. Hewan apaan? Ular gak ada. Ya hewan. Burung yang. Iya. Kalau ayam 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 alas ya. ayam hutan itu. Iya, ayam hutan. Banyak yang. Banyak. Kalau monyet Ada. nggak ada monyet. Tidak ada. Monyet nggak ada yang. Udah monyet. Burung ya banyak lah, burung ya di alas ya. Iya. Burung kayak tokek banyak yang. Tongkek banyak. Banyak Kecil deh. Oh, bila kalau dia di hutannya. Sendiri kalau ke hutan ya. Ya banyak. Bele-belenya. Oh, sama teman-teman sana ya. Teman-teman. Iya. Sudah habis. Tinggal berapa biji? 20 biji. Oh, 20. Coba dibuka coba. 20 Oh biji. iya, kalau tinggal 20 biji katanya ini mau habis ini. Banyak yang beli nih anak-anak ini. Banyak yang beli, laris manis ini. Nah, Tadi di sini banyak di sini, dalam sini. Banyak Ya. Oh, sudah ditaruh di atas, di situ lagi. ya Di sampingnya lagi itu ya. Ditaruh di atas. Hmm. Kalau beli 1.000 dapat separuh. Iya. Baru. Hihi. Murah ini, separuh ini 1.000 ini. Murah banget ini. Lo pakai kertas minyak ya, adanya itu ya. Iya. Tadi kasih susu. Pakai susu. Oh, setelah ini ya. Setelah ini pakai susu katanya. Pakai susu susu kental, pakai susu kental Roti ini. bakar, Nak. Roti bakar ini namanya Pakai nih. coklat, pakai susu, Pakai pakai susu, gula, pakai selai, 2.000. 2.000. Pakai apa itu? Yang lain-lainnya itu enggak, cuman itu saja ya. Adi coba. Ya. Itu 2.000 itu. Banyak 2.000 ya murah. 2.000 ya. Murah itu. Itu. Gambar apa itu? Gambar matahari. kucing, bukan. Matahari. Ya. Amat, Nak. Itu. Susu nih. Apa yang tak goreng ini? Belum ada sembeli. Belum ada yang beli ya. Iya. Nanti kalau ada yang beli ini langsung digoreng ini. Wih, masih penuh semua ini. Loh, kok sudah bolong semua ini anunya? Habis. Yang satunya ini. Yang ini habis juga ini. Apa rotinya ini? Roti. Oh, masih penuh ini. Lagi penuh. Tak ini apa yang di bawah itu, ditaruh di Bawah atas. sih Masih tidak ada. sudah ada habis. Sudah ada habis. Oh, sudah diangkat sudah taruh di atas semua. Iya. Sini yang bawah ini ya. Di kancing yang di bawah ini. Cacing. Tidak habis. Udah habis juga katanya ini. Enak ini, ntar lagi pulang ini dari sini. Gak kemana-mana sudah ya. Langsung pulang setelah ini. Ada di rumah apa? Melihara apa? Kambing? Sapi. Sapi. Melihara berapa ini? Ya. Dua ekor. Besar-besar ya? Iya, besar-besar. Gak beranak, belum beranak. Wes. Belum sudah. Beranak. Hmm. Beranak ping pindah. Waduh, sudah 2 kali. Setelah ini besaran ini, bulan besar mahal itu kambing itu untuk akekah korban ya. Iya. Bulan besar ini setelah ini mahal, kambing sapi mahal setelah ini. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah kurban.
Kurban adalah ibadah berupa penyembelihan hewan ternak yang disyariatkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umat muslim diharamkan untuk berpuasa. Begitu pula pada hari-hari berikutnya yang merupakan hari tasyrik. Adapun pada hari tersebut umat muslim disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan keluarga. Hal inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam pernyataannya. Sembelihan-sembelihan yang menjadi amalan mendekatkan diri kepada Allah dan ibadah adalah al-adhiyah atau kurban dan al-aqiqah. Hadiyah adalah penyembelihan hewan kurban terkait selesainya ibadah haji atau syukuran, khususnya yang berhaji tamattu. Berikut udhiyah adalah penyembelihan hewan kurban sebagai rasa syukur kebersamaan di hari raya kurban atau hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah bagi yang tidak pergi haji di waktu itu. Selanjutnya adalah penyembelihan hewan korban berupa dam, adalah akibat dari pelanggaran kewajiban-kewajiban terhadap manasik haji, yang diantara kafaratnya adalah penyembelihan kurban dan bergantung pada jenis pelanggarannya. Yang terakhir penyembelihan hewan aqiqah adalah terkait syukuran karena telah dikaruniai seorang anak atau buah hati. Penyembelihan aqiqah di hari ke-7 kelahirannya. Orang Jawa mengatakan acara selapanan. Walaupun diperbolehkan kapan saja dan anaknya dalam keadaan masih belum balik. Kurban yang kami jelaskan di konten video kali ini yaitu difokuskan pada kurban udhiyah sebagai rangkaian perayaan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yang kami kutip dari berbagai sumber. Kurban sangat dianjurkan atau ditekankan bagi muslim-muslimah yang mampu dan kelapangan harta. Maksud mampu ialah hampir sama halnya dengan menunaikan ibadah haji dan umroh. Kesamaannya ada pada kesungguhan dalam berkurban. Orang yang sebelumnya pas-pasan bisa dimudahkan Allah hingga tercapai niatnya untuk berkurban. Akan tetapi bedanya kalau haji bagi yang sudah mampu melaksanakan perjalanan adalah wajib, merupakan rukun Islam yang kelima. Sebaliknya orang yang kaya raya belum tentu mampu untuk melakukan kurban. Bisa jadi karena tidak ada kedekatan ruh keagamaan yang tinggi atau jauh dari kepekaan sosial antar muslim, ataupun bisa kurang memahami dan mengerti tentang masalah apa itu berkurban. Mudah-mudahan sedikit edukasi kali ini dibarengi hidayah rahmatnya Allah. Al-wasilah yang belum pernah berkorban pun punya keinginan, kesungguhan untuk berkorban. Dan kita semua diberi kemampuan dan kelapangan rezeki, terutama yang like, comment, subscribe, amin. Walaupun itu amalan sunnah yang sangat ditekankan atau sunnah muakkadah, dan juga mudah-mudahan bagi yang sudah pernah atau berkali-kali istiqomah setiap tahun berkorban menjadi amal yang makbulan, amin. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Di antaranya ada yang menyatakan korban itu wajib bagi yang mampu. Demikian ini pendapat Abu Hanifah dan Malik. Madhab ini pun dinukil dari Rabi'ah al-Ra'yi, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad. Pendapat ini dirojehkan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh dan Ibnu Utsaimin berkata, pendapat yang mewajibkan bagi orang yang mampu adalah kuat karena banyaknya dalil yang menunjukkan perhatian dan kepedulian Allah padanya, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Sedangkan yang kedua yang menyatakan fardu kifayah ini merupakan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga yang menyatakan bahwa korban itu sunnah atau sunnah muakkad bagi yang mampu. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil pernyataan Ibnu Hazmi yang mengatakan
Tidak sahih dari seorang pun dari para sahabat yang menyatakan wajibnya. Yang benar menurut jumhur ulama, korban itu tidak wajib dan tidak ada perselisihan jika ia merupakan salah satu syiar agama. Sesuai dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan atau diwajibkan untuk menyembelih korban dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian." Hadis rawi Tirmidzi. Besar Abu Bakar dan Umar bagaimana diriwayatkan oleh Abu Dariyah Al-Ghifari, beliau berkata, "Aku mendapati Abu Bakar atau melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih kurban. Dalam sebagian hadis mereka khawatir dijadikan panutan. Seandainya kurban diwajibkan, tentu keduanya orang yang pantas mengamalkannya. Akan tetapi keduanya memahami hukum kurban tersebut tidak wajib. Pada dasarnya ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan setiap tahun bagi setiap muslim balik, berakal, dan mampu. Pengertian orang mampu di sini yaitu orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kesunahan berkorban itu sunnah ainiyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga dan sunnah kifayah bagi orang yang berkeluarga. Meskipun demikian, tetap saja berkorban boleh dilakukan oleh setiap anggota keluarga, bahkan sunnah bagi yang punya kemampuan. Semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang melaksanakan korban, maka semakin melimpah daging korban tentunya lebih baik. Bisa dibuat untuk berbagai macam kulineran, termasuk dibuat sate, pentol ramuan, dan lain-lain. Berkorban adalah salah satu amal ibadah untuk mendekatkan diri yang sedekat-dekatnya dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang lebih tinggi dari apapun yang dimilikinya dan yang dicintainya. Juga sesuai dengan asal usulnya perintah kurban tersebut, yaitu dikala Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah kurban untuk mengorbankan putra tunggal kesayangannya yang sebelumnya bertahun-tahun belum dikarunia putra. Perintah penyembelihan putra tercintanya Nabi Ismail kecil. Ismail kecil pun tidak luput dari godaan setan. Juga ibunya Ismail kecil juga digodanya oleh setan agar supaya menolaknya. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah tersebut dengan ketaatan dan kesabaran yang tinggi atas ujian yang berat itu. Ia melaksanakan perintah korban untuk menyembelih Ismail lalu digantikan dengan seekor hewan sembelihan yaitu kibas atau kambing. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidibhin adim. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa seekor sembelihan itu adalah kibas atau kambing yang menurut sejumlah riwayat disebutkan berasal dari surga. Kibas itu adalah dipersembahkan oleh Habil putra Nabi Adam alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dipelihara di surga sehingga dipakai menebus Ismail alaihissalam. Di dalam tafsir lain dijelaskan bahwa setelah Allah memanggil Ibrahim memberitahukan bahwa bunyi perintah Allah dalam mimpi telah dilaksanakannya dan tangannya telah ditahan Jibril sehingga pisau yang tajam itu tidak sampai tercecah ke atas leher Ismail alaihissalam. Maka didatangkanlah seekor domba besar sebagai ganti dari anak yang nyaris disembelih itu. Di balik cobaan yang berat itu tentu terdapat hikmah dan rahasia yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Begitu tafsir ayat 107 versi Kemenak.
Ismail yang semula dijadikan kurban untuk menguji ketaatan Ibrahim diganti Allah dengan seekor domba besar yang putih bersih dan tidak ada cacatnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas yang dikuatkan dengan sumpah demi Allah yang menguasaiku dalam genggaman tangannya, sampai kehadiran Islam masih didapati tanduk domba tebusan Ismail itu digantungkan oleh orang Quraisy di dinding Ka'bah sebagai suatu barang yang bernilai sejarah. Setelah pada satu waktu terjadi kebakaran pada Ka'bah, barulah tanduk yang telah digantung beratus-ratus tahun itu turut hangus karena kebakaran itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dasar ibadah kurban, dilanjutkan dan disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sampai saat ini dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimah di seluruh dunia ila yaumil qiyamah. Sesuai dalam hadis disebutkan dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Hadis rawahu Ibnu Majah. Juga dalam salah satu riwayat hadis yang mana Rasulullah SAW pernah berkorban, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasannya dia berkata, saya menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah SAW di musola atau tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Dan dari Sulaiman bin Musa dari Jabir bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, semua hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan korban. Hadis rawal Ahmad. Dari Mizbar bin Makramah dan Marwan berkata, Nabi keluar dari Madinah bersama 110 orang dari sahabatnya, sehingga apabila telah sampai di Madinah, Nabi lalu memberinya kalung pada hewan kurbannya itu dan diberi tanda, dan ia ihram untuk umroh. Hadis rawah Ahmad, Bukhari dan Abu Daud. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Am 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan hewan yang dimakruhkan untuk korban, ulama fuqaha atau ahli fikih rahimahullah telah memakruhkan hewan yang hilang lebih dari separuh telinga dan tanduknya, putus telinganya, al-muqabbala, putus ujung telinganya, al-mudabirah, putus dari bagian belakang telinga,
Telinganya sobek oleh besi pembuat tanda pada binatang. Sobek telinganya. Sebelah matanya tidak melihat. Al-Batro yang tidak memiliki ekor. Al-Musyayya'ah yang lemah. Sesuai hadis Nabi dari Ubaid bin Fairuz, saya bertanya kepada Al-Barra bin Azib tentang sifat-sifat apa saja yang menyebabkan tidak bolehnya pada hewan kurban. Ia menjawab bahwa Rasulullah SAW berada di antara kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, yaitu hewan musuta, lagi jelas butanya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepincangannya, dan hewan yang kurus kering dan tidak bersih. Hadis rawi Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menyembelih untuk korban kecuali yang sudah cukup umur atau muhsinah, kecuali kalau kamu kesulitan, maka sembelihlah anak kambing jaja'ah umur 8 atau 9 bulan. Hadis rawi jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Syarat sahnya hewan untuk korban yaitu: 1. Korban yang berupa binatang ternak, di antaranya adalah unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. 2. Telah mencapai usia yang dituntut syariah berupa berusia setengah tahun dari domba atau setahun penuh dari yang lainnya, yaitu dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5 tahun, dari sapi adalah yang telah sempurna berusia 2 tahun, dari kambing adalah yang telah sempurna berusia setahun, adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. Al-jadja adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. 3. Bebas dari aib, tidak cacat, seperti apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu: 1. Buta sebelah yang jelas, tampak atau bantam atau tampak. 2. Sakit yang jelas. 3. Pincang yang jelas. 3. Sangat kurus, tidak mempunyai sumsum, tulang, dan hal yang serupa atau lebih dari yang disebutkan di atas, termasuk ke dalam aib-aib atau cacat-cacat ini, sehingga tidak sah berkorban dengannya, seperti buta kedua matanya, kedua tangan dan kakinya putus ataupun lumpuh dan lain-lain. 4. Hewan kurban tersebut milik orang yang berkorban atau diperbolehkan atau diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. 6. Tidak ada hubungan dengan hak orang lain, maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi. 6. Penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah, seperti yang diceritakan oleh Imam Atha. Penyembelihan hewan kurban harus pada waktunya. Hewan yang disembelih di luar waktu kurban maka tidak menjadi hewan kurban, akan tetapi sekedar hewan sembelihan biasa yang pembagian dagingnya sebagai sedekah biasa. Hewan ternak yang dapat untuk kurban sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut pandangan para ulama bahwa yang termasuk bahimah al-an'am, hewan ternak,
dan ayat tersebut adalah kambing termasuk di dalamnya domba dan biri-biri, sapi termasuk kerbau dan unta. Kriteria dari segi jenis kelamin hewan kurban boleh jantan dan betina karena tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu jenis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW didatangi seorang laki-laki. Lalu si laki-laki itu berkata, "Saya harus memotong seekor unta atau badana atau sapi, dan saya memang seorang yang mampu, tapi saya tidak mendapatkan badana atau unta atau sapi itu agar saya membelinya." Kemudian Nabi SAW menyuruhnya membeli 7 ekor kambing, kemudian disembelihnya. Hadis rawi Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lainnya adalah tentang umur hewan kurban kambing. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menyembelih untuk korban kecuali yang sudah cukup umur atau muhsinah, kecuali kalau kamu kesulitan, maka sembelihlah anak kambing umur 8 atau 9 bulan." Hadis rawi jamaah kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Imam Al-Abdari dan ulama lainnya dari Ashabasi Syafi'i mengutip dari Imam Al-Auza'i, beliau berkata bahwa semua hewan baik unta, sapi, kerbau, dan kambing atau bulu tipis yang tanggal gigi depannya atau powel sudah memenuhi syarat untuk kurban. Kurban yang afdol, yang paling utama dari hewan kurban menurut jenisnya adalah unta, lalu sapi jika menyembelihnya dengan sempurna, kemudian domba, kemudian kambing biasa, kemudian 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Yang paling utama menurut sifatnya adalah hewan yang memenuhi sifat-sifat sempurna dan bagus dalam binatang ternak. Di antaranya gemuk, dagingnya banyak, bentuk fisiknya sempurna, bentuk bagus, dan harganya mahal. Kesepakatan para ulama bahwa jenis hewan yang sah untuk dijadikan korban adalah unta, sapi, kerbau, kambing yang berbulu tipis, dan domba atau kambing yang berbulu tebal. Menurut jenisnya, hewan yang lebih utama dijadikan korban secara urut adalah unta, sapi, kerbau, domba, lalu kambing. Keutamaan tersebut karena mempertimbangkan fisik unta lebih besar dibanding sapi, dan 1 ekor sapi lebih utama dibanding 1 ekor kambing karena 1 ekor sapi setara dengan 7 ekor kambing. Seseorang yang tidak mampu untuk membeli seekor sapi, maka biaya pembelian hewan kurban bisa dilakukan dengan cara kolektif, patungan, atau cara bersama-sama, atau juga gabungan iuran dijadikan satu yang maksimal 7 orang. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan patungan korban. Adapun syaratnya adalah menggunakan hewan kurban sapi, kerbau, atau unta yang layak, sehat, segar, dan tidak penyakitan. Berdasarkan syarat ini, tentu hewan kurban untuk kambing tidak diperbolehkan, sedangkan untuk kurban sapi juga demikian, tidak boleh lebih dari 7 orang. Kurban seekor unta atas nama 7 orang, begitu juga dengan seekor sapi diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Qudamah mengutip menurut Imam Ahmad bin Hambal, hanya Ibnu Umar yang tidak membolehkannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini sebenarnya tidak jauh beda dengan An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi, patungan korban sapi atau unta yang dilakukan oleh 7 orang itu diperbolehkan, baik yang patungan merupakan bagian dari keluarganya maupun orang lain. Berikut ungkapan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk korban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga maupun orang lain. Dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim mengatakan, kami pernah bepergian dengan Rasulullah SAW. Kebetulan
di tengah perjalanan hari raya Idul Adha Yaumun Nahr petang. Akhirnya kami patungan membeli sapi sebanyak 7 orang untuk dikorbankan. Hadis Rawal Al-Hakim. Dari Jabir bin Abdullah, kami pernah mengikuti haji tamattu, mendahulukan umroh daripada haji bersama Rasulullah SAW. Lalu kami menyembelih seekor sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Hadis Rawal Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis Rawal Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Dalam riwayat lain, seekor unta telah mencukupi kurban untuk 10 orang. Hal ini didasarkan pada riwayat berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, kemudian hari nahar atau Idul Adha tiba. Maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Hadis Rawah An-Nasai dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Akan tetapi menurut jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa satu unta hanya dijadikan urunan 7 orang untuk udhiyah karena dikiaskan dengan unta pada al-hadyu. Sedangkan Asy-Syaikhaini mengatakan bahwa unta udhiyah boleh untuk 10 orang dan unta al-hadyu untuk 7 orang. Sahih Fikih Sunnah. Berkorban untuk beberapa orang telah menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu hadis berikut ini. Dari Atha bin Yasar mengatakan, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori perihal kurban di zaman Rasulullah SAW. Maka jawabnya adalah seorang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Mereka makan bersama juga memberikannya kepada orang lain. Begitulah hingga manusia gembira dan menjadilah sunnah seperti yang Anda lihat sekarang ini. Hadis Rawah At-Tirmidzi nomor 1141. Kurban sebagai ibadah yang telah disyariatkan memiliki batasan dan aturan yang telah ditetapkan syariat. Aturan kurban kolektif patungan atau gabungan adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi dan kerbau untuk maksimal 7 orang, serta 1 ekor unta untuk maksimal 10 orang dengan melihat kondisi hewan masing-masing. Apabila mampu berkorban 1 ekor sapi untuk dirinya atau mampu berkorban 2 ekor kambing atas nama dirinya saja, maka tidaklah mengapa. Berkorban untuk orang meninggal dunia terbagi menjadi 3 macam jenis. 1. Orang yang hidup mengikutkan pahala berkorban untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. 2. Orang yang sebelum meninggal dunia berwasiat untuk berkorban. Untuk macam jenis ini yaitu pertama dan kedua para ulama membolehkannya. Akan tetapi macam yang ketiga ini yaitu jikalau mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Jumhur ulama memandang tidak bolehnya, sedangkan mazhab Imam Ahmad memandang hal tersebut diperbolehkan. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Pendapat inilah yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ulama-ulama abad ini seperti Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia termasuk jenis sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan oleh para ulama. Akan tetapi orang yang berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan kurban tersebut, karena dia telah meniatkannya sebagai sedekah. Akan tetapi menurut Imam As-Subki
ahli waris mayit yang berstatus sebagai pelaksana kurban mempunyai kewenangan untuk memakan atau memberikan daging hewan kurban tersebut sebagai hadiah, dengan syarat harus ada bagian daging murni dan segar yang diberikan kepada fakir miskin sebagaimana ketentuan kurban sunnah. Imam At-Tirmidzi berkata, sebagai ahli ilmu memberikan rukhsah atau keringanan untuk berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, yang lebih aku sukai adalah dia cukup bersedekah dan tidak berkorban. Apabila dia berkorban untuk orang yang telah meninggal, maka dia tidak boleh makan sedikit pun darinya. Dia harus mensedekahkan seluruhnya. Di antara sunnah-sunnahnya pemotongan hewan kurban, yaitu menyegerakan pemotongan setelah sholat Id selesai, dan tidak ada yang menyembelih sebelum imam menyembelih. Menyembelih sendiri untuk orang yang berkurban dengan kambing, satu kambing untuk penyembelihan satu orang. Disyariatkan membaca Bismillah wallahu akbar sebelum menyembelih. Dibolehkannya menyertakan orang lain dalam penyembelihan agar mendapatkan pahala juga, seperti keluarga dan orang-orang yang telah meninggal. Tidak memotong kuku dan rambut sampai kurban disembelih. Memakan sebagian daging hewan kurban. Menghadap ke kiblat dalam penyembelihannya. Hikmah berkorban yaitu menebus dosa-dosa yang telah lalu dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam hadis sebagai berikut. Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah, sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu sebagai pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Juga keutamaan ibadah kurban, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan. Sebab hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berikut tata cara pelaksanaan kurban. Yang pertama dilakukan adalah melafadzkan niatnya kurban dan bersengaja dalam hati. Karena kurban termasuk ibadah yang membutuhkan niat. Para ulama menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sah dalam ibadah kurban, baik kurban sunnah maupun kurban nazar atau wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berikut ini, niat merupakan syarat sah dari ibadah kurban. Niat dalam kurban boleh dilakukan pada saat menyembelih hewan kurban atau dilakukan sebelum menyembelih, yaitu ketika menentukan hewan yang hendak dijadikan kurban. Menurut pendapat ulama yang sahih, niat kurban tidak harus dilakukan pada saat menyembelih, namun boleh dilakukan sebelumnya pada saat menentukan hewan yang hendak dijadikan kurban. Juga Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, disyaratkan niat dalam kurban saat menyembelih atau sebelumnya, ketika menentukan hewan yang hendak dijadikan kurban. Sudah diketahui bahwa niat dilakukan dalam hati dan sunnah diucapkan dengan lisan. Niatnya adalah nawaitu tadhiyatal masnunatan atau adaan sunnati tadhiyati atau adaan sunnati tahiyati. Jika seorang hanya menyebut udhiyah, maka menjadi korban wajib yang haram memakannya harus disedekahkan seluruhnya. Adapun lafaz niat sunnah sebagai berikut: nawaitul udhiyati masnunatan,
Adapun lafaz niat kurban sunnah sebagai berikut: nawaitul udhiyatal masnunatan, kalau untuk orang lain an Zaid bin Zaid seumpama, lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan korban sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan lafaz niat korban nazar atau wajib adalah sebagai berikut: nawaitul udhiyatal manduratan, kalau mewakili orang seumpama an Zaid bin Zaid, lillahi ta'ala. Kalau untuk diri sendiri, nawaitul udhiyatal manduratan lillahi ta'ala, artinya aku niat melakukan korban nazar karena Allah Ta'ala. Setelah niatnya ditakyin, berikut melafadzkan bacaan-bacaan lainnya seperti Fatihah, berdoa agar diterima korbannya, bersolawat dan lain-lain. 2. Menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih hewan kurban dan memperlakukan dengan lembut. 3. Tatkala hewan kurban sudah rebah dan dihadapkan ke arah kiblat, ajak para hadirin membaca takbiran selama prosesi penyembelihan masih berlangsung agar terus bertakbir. Di saat waktu itu, sang penjagal agar membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang khusyuk, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 79, 162 dan 163 sebagai doa penyerahan diri dan penyerahan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalal muslimin. Kemudian membaca takbir penyembelihannya, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah wallahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 6. Membaca doa penyembelihan kurban sambil memegang lehernya. Doanya sebagai berikut: Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna, Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahima khalilika. Bismillahi wallahu akbar minka walaka nawaitu an atbaha hadhil udhiyati. Kalau akikoh al-akikota, kalau mewakili disebut nama orangnya, kalau untuk diri an-nafsi. Dilanjutkan dengan fidaan minan nar wa sitram minan nar wa hijaban minan nar kon minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian langsung disembelih, bagusnya saat nafasnya sudah terbuang keluar semua, maka barulah disembelih. Ini namanya sembelihan yang terbaik. 8. Harus putus urat tenggorokan hulkum dan tenggorokan ri'i, serta sunnah putus 2 urat samping kanan dan kirinya. Di antara adab memotong hewan kurban ialah tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain, tidak memotong anggota tubuh hewan sebelum benar-benar mati, tidak memindah hewan yang disembelih sebelum benar-benar mati. Di antara bacaan yang dibaca jagalnya ialah sesuai riwayat hadis Nabi dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW berkorban 2 ekor kambing kibas pada hari Idul Adha. Maka tatkala ia hadapkan kedua kibas tersebut, ia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana awwalal muslimin. Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan atas agama Ibrahim dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, serta hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Ya Allah, kambing ini adalah darimu dan ku persembahkan untukmu juga dan dari Muhammad dan umat Muhammad. Hadis rawi Ibnu Majah. Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW menyuruh dan dibawakan seekor kambing kibas seperti domba yang bertanduk, yang berjalan dengan kakinya yang hitam menderum, dengan perutnya yang hitam, dan melihat dengan matanya yang hitam pula.
Lalu dibawakan kami itu kepadanya dan itu dijadikan sebagai korban. Maka sabdanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, bawalah kemari pisau itu." Selanjutnya ia bersabda pula, "Asah dia dengan batu untuk mempertajam." Lalu Aisyah mengerjakannya. Kemudian Rasulullah mengambil pisau itu dan mengambil kambing kibas tersebut lalu dibaringkannya, kemudian di sebelahnya. Kemudian ia mengucapkan, "Bismillah ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Jadikan kambing tersebut sebagai kurban." Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Pemotongan hewan kurban adalah ibadah yang sangat dicintai Allah. Hewan yang disembelih itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk rambut dan bulunya sebagai saksi. Adapun pahala kurban di sisi Allah Ta'ala lebih dahulu daripada darah yang menetes ke tanah. Karena itu Nabi SAW memerintahkan umatnya agar menghiasi diri dengan ibadah kurban. Setelah semua proses pemotongan hewan kurban selesai, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian hewan kurbannya, menghadiahkannya dan bersedekah dengannya. Hal ini adalah masalah yang lapang longgar dari sisi ukurannya. Namun yang terbaik menurut kebanyakan ulama adalah memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya, dan bersedekah sepertiganya. Terdapat 3 jenis tasarruf atau pembagian daging kurban. Akan tetapi diharamkan menjual bagian dari hewan kurban baik dagingnya, kulitnya atau bulunya, dan tidak boleh juga memberi sebagian dari hewan kurban tersebut kepada jagalnya sebagai upah penyembelihan, karena hal itu bermakna jual beli. Larangan ini bukan hanya untuk mudhohi, namun juga panitia kurban atau wakil, bahkan orang-orang yang menerima bagian daging kurban yang tidak termasuk orang miskin juga diharamkan menjual bagiannya, karena mereka ini tidak mempunyai hak milik yang sempurna atas daging yang telah ia terima. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak dianggap berkurban. Hadis Rahul Baihaqi. Hanya orang-orang miskin saja yang bisa menerima bagian hewan kurban dan boleh menjualnya, karena kepemilikannya mereka atas hewan kurban adalah kepemilikan yang sempurna. Agar tidak terjadi praktek penjualan kulit kurban baik oleh panitia orang yang berkorban dengan alasan biaya operasional, biaya perawatan atau biaya penyembelihan pembagian daging kurban, maka semua biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkorban atau mudhohi, bukan tanpa resiko akibat dari menjual kulit dan kepala hewan sebagaimana yang berlaku. Bisa menjadikan kurban tersebut tidak sah, sangat disayangkan. Artinya hewan yang disembelih pada hari raya kurban hanya menjadi sembelihan biasa, dan orang yang berkorban tidak mendapat fadilah pahala berkorban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka tidak ada korban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya. Hadis Rawal Hakim dalam kitab Faidul Qadir, Tabah Samilah, Juz 6 halaman 121. Untuk korban wajib atau yang dianggap dengan korban wajib adalah korban nazar dan korban ilza'i. Ketentuan pembagiannya mudhohi atau orang yang berkorban wajib menyedekahkan semua bagian dari hewan korban kepada fakir miskin sebagaimana ketentuan sedekah. Daging yang dibagikan harus segar, tidak dimasak, tidak didendeng, ataupun sudah jadi sate atau pentol, bakso, dan lain-lain. Jika mudhohi berkurbannya lebih dari 1 ekor kambing dan terdapat kurban wajib, maka harus memastikan semua bagian hewan kurban wajib diberikan kepada fakir miskin. Hal ini bisa ditentukan ketika yang berkorban menakyin niatnya terhadap salah satu hewan kurban. Ibnu Hazmi rahimahullah berpendapat lebih jauh dari itu. Sampai ini menetapkan
kewajiban memakan sebagian hewan kurban. Ia mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang berkorban untuk memakan sebagian hewan kurbannya, dan itu harus dilakukan walaupun hanya sesuap atau lebih. Juga diwajibkan bersedekah darinya dengan sesukanya, baik sedikit ataupun banyak, dan itu harus dimubahkan memberi makan kepada orang yang kaya dan kafir atau non-muslim, dan menghadiahkan sebagiannya jika ia berkeinginan untuk itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Silakan like, komen, subscribe. 1.000 ini. 1.000. Ini beli 1.000 katanya ini. Nggak dimatikan anunya, kompornya ya. Nah, belum. Iya. Udah habis. Sudah habis. Mau pulang ini. Mau pulang. Pulang kemana ini pulangnya? Pulang di sini. Di mana rumahnya ini? Rumahnya Jauh. Jauh. Naik Ya. nanti apa? Naik sepeda motor ini aja. Niki, ya. Oh. Lah, Mau pulang ini? Ya mau pulang ya. Oh iya. Jadi lewat pinggir ya. Ya. Mau pulang katanya ini yang jualan roti ini. Mau pulang ini orangnya ini. Loh, gagal, nggak jadi pulang. Ada yang beli ini. Nggak jadi mau pulang ini orangnya ini. Ada yang beli ini. Nggak jadi katanya 1.000 ini. Nggak jadi ini pulang ini. Ada yang beli ini anak-anak ini. Oh, kembaliannya belum katanya itu. Belum. Iya, untung ingat anaknya itu. Ya. Nggak jadi pulang. Ini digoreng ini. Pakai mentega. Nah, itu udah selesai tuh. Kasih susu lagi. Kasih gula halus ya. Gula salju katanya ini. Gula salju nele. Iya, gula salju katanya. Banyak. Nah, itu. Micin. Kebanyakan. Kebanyakan katanya. Goreng deh. Tidak. Enggak itu apa ini nggak mau jemput adiknya katanya itu. Nyaman bergoreng. Ya ini jemput adiknya itu. Adiknya sekolah di sini tuh. Mau dijemput. Lo mau kemana ini? Mau pulang. Loh, kok keburu? Iya, Ada ada undangan tak? ada undangan. Kenapa ada acara apa ini? Acara bisnis. Hah? Bisnis. Bisnis apa itu? Bisnis. Tak? Mungkin ada apa itu panggilan itu? Panggilan ya. Iya. Udah mau pulang. Sudah wes. Ya. Ya. Hati-hati lewat pinggir ya. Ya. Jangan lewat tengah ya. Ya.